saja untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Masyita Kristalin PhD selaku staf khusus Menteri Keuangan bidang perumusan kebijakan fiskal dan juga makroekonomi. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari Bu Masyita. Bu Masyita Kristalin selain menjabat sebagai staf khusus Menteri Keuangan bidang perumusan kebijakan fiskal dan juga makroekonomi, beliau juga merupakan Sherpa dalam Koalisi Menteri Keuangan untuk Perubahan Iklim, juru bicara Sovereign Wealth Fund Indonesia, Indonesia Investment Authority atau INA, Komisaris Indonesia Financial Group atau IFG, dan peneliti senior Lembaga Demografi Universitas Indonesia. Baiklah, langsung saja kepada Bu Masyita. Dengan hormat, waktu dan juga tempatnya kami persilahkan. Terima kasih Mbak Monica, udah lama gak ketemu ya. Sebenarnya saya nggak enak nih kalau presentasi ada guru saya Mas Anto. Kayaknya udah nggak perlu presentasi lagi kayak aku ya. Mungkin saya akan kasih flavor sedikit ke Bapak Ibu dari sisi fiskal, karena mungkin kalau dari sisi market saya punya bapak-bapak berdua yang juga sangat expert ini. Boleh langsung ditampilkan presentasi saya ya. Jadi kurang lebih tadi Pak Adi juga sudah menyampaikan tantangan yang dihadapi oleh perekonomian global pada saat ini itu memang tidak mudah ya. Hantaman dari berbagai sisi, kemudian commodity price ikut naik dan inflasi yang amat sangat tinggi di emerging market dan advanced economy sudah memaksa banyak negara untuk melakukan kontraksi moneter yang mungkin terlalu dini bagi level pertumbuhan ekonominya pada saat itu. Jadi yang dilakukan oleh bauran kebijakan fiskal dan moneter, mungkin bisa langsung ke next slide, itu adalah memastikan bahwa gas dan remnya itu pas ya. Jadi memang kalau ekonomi sudah mulai melenting, sudah mulai recover, itu suatu keniscayaan kalau akan ada pressure pada harga. Tapi pressure pada harga itu sejauh mana sih, apakah dia bisa sampai menghambat perekonomian? Dan di sini kita melihat banyak sekali policy option yang dihadapi oleh banyak negara. Kalau kita kembali ke 2020-2021, banyak sekali negara-negara, kurang lebih 190 total downgrades di negara-negara berkembang dan juga negara maju ya dari credit ratings. Indonesia bisa menghadapi 2 tahun periode yang berat dengan credit rating yang stabil, meskipun kita juga punya our own version of debt monetization ya, SKB 1, 2 dan kemudian SKB 3. Artinya apa? Artinya kebijakan moneter yang zaman dulu pun tabu atau tidak pernah dilakukan sebelumnya tanpa menimbulkan gejolak pasar, itu ternyata dalam kondisi tertentu dan komunikasi kebijakan yang baik, itu bisa membuat kepercayaan orang tetap stabil ke Indonesia. Nah, jadi ini menurut saya modal yang kita miliki. Tentu banyak presentasi membandingkan antara interest rate Indonesia dan lainnya, growth, kemudian government yield. Memang kita di level yang moderat semua, cenderung di level yang cukup baik. Artinya kita punya bantalan untuk pemulihan ekonomi yang lebih baik. Slide berikutnya. Nah, mungkin saya akan fokus langsung ke kebijakan fiskal. Di 2020 waktu kita mengeluarkan Perpu 1 untuk memperlebar defisit selama 3 tahun, itu memang kita melakukan extraordinary policy yang luar biasa. Untuk Bapak Ibu ketahui, kami membuat Perpu di pemerintah itu rapat-rapatnya jauh sebelum WHO mengumumkan status pandemi. Karena memang pemerintah itu kan harus bersiap-siap skenario A, B, C sampai Z gitu ya. Nah, jadi 2020 sudah berlalu, 2021 itu lebih pada pandemic handling dan recovery. Di 2021 ini juga banyak yang terjadi, kadang kita merasa ekonomi udah pick up, ternyata ada hantaman COVID baru gitu ya. Dan di 2022 adalah recovery dan reform. Di 2019 sebenarnya kalau kita melihat primary balance Indonesia yang selama sekali sudah defisit itu sudah mulai switch ke arah positif. Artinya apa? Artinya kita di sebelum pandemi itu sedang gencar-gencarnya melakukan reformasi, tidak hanya transformasi struktural ya untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi, tapi juga reformasi fiskal. Kenapa penting? Karena kalau kita nggak menjaga APBN itu supaya prudent dan dompet kita terjaga, pada saat terjadi rainy season seperti 2020-2021 akan sulit memanage perekonomian dan memang
reformasi fiskal yang sudah dilakukan sebelumnya itu cukup menunjukkan hasil yang tadi saya sampaikan ya, kalau kita mengatakan angka-angka kita sendiri kan kurang meyakinkan, tapi kalau dari credit ratings kita bisa lihat bahwa in relative to other countries, Indonesia itu cukup dianggap baik. Nah, apa yang akan kita lakukan seterusnya di 2023? Tentu dengan asumsi tadi ekonomi sudah mulai membaik, kita ingin melakukan high quality fiscal consolidation. Karena waktunya cuma 10 menit, mungkin saya langsung ke slide berikutnya. Kebijakan fiskal itu tidak hanya pendorong perekonomian. Sebenarnya kan kebijakan fiskal dan moneter itu kebijakan sisi demand itu sebenarnya memang untuk membantu kita di business cycle ya. Itu kebijakan short term yang memang tidak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari potential output 5% menjadi 7%. Memang bukan itu tujuan kebijakan di sisi demand. Di sisi supply, transformasi struktural itu yang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi potensial. Nah, kebijakan fiskal yang sebagai shock absorber ini tentu salah satunya topik kita hari ini inflasi ya. Kita mempergunakan windfall untuk menjaga daya beli melalui mempertahankan beberapa jenis harga termasuk melalui subsidi energi. Namun tentu saja tadi yang saya sampaikan ada keseimbangan, ada gas dan rem. Di satu sisi kita ingin menjaga APBN-nya sehat, di sisi lain kita juga pengen punya spending yang lebih berkualitas terhadap pertumbuhan dan juga menjaga the poor and the vulnerable, itu yang paling utama, tapi juga menjaga proses pemulihan ekonomi. Berikutnya, kalau kita lihat kebijakan pemulihan, slide berikutnya. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional ini sebenarnya secara angka mungkin memang berkurang, tapi banyak dari pengeluaran ini dialihkan kembali ke pengeluaran KL ya, kementerian yang tadinya di 2020-2021 itu sempat tertahan. Berikutnya, lalu tadi 2023 dan seterusnya apa yang kita lakukan? Slide berikutnya, itu adalah kita mau ke arah penciptaan lapangan kerja gitu ya. Jadi daya beli ditahan, dijaga supaya tetap baik, kemudian kembali menciptakan lapangan kerja. Kalau kita melihat seluruh sektor perekonomian ya, dibandingkan 2019, seluruh sektor kecuali konstruksi, karena konstruksi memang selalu lagging sektor, itu sudah lebih tinggi di real term, nggak hanya di nominal term dibandingkan tahun 2019. Jadi kita sudah kembali di level sebelum pandemi, bahkan lebih di beberapa sektor. Termasuk sektor-sektor penyumbang PDB terbesar dan sektor-sektor yang labor absorption-nya paling besar ya, seperti agriculture, kemudian manufacturing gitu ya. Itu sudah kembali di atas pandemi. Nah, mungkin saya memberi overall presentasi seperti itu, mungkin bisa dilanjutkan dengan bapak-bapak yang lain. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih sekali kami ucapkan Ibu Masyita Kristalin paparannya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya di sesi talk show. Terima kasih Bu Masyita.